Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi di Mabruk TV, kita lagi bincang-bincang seputar perjalanan yang sungguh sangat mengesankan. Mengesankan ya. Mengapa mengesankan? Karena buat saya ini pengalaman pertama kali naik ke Jabal Nur atau Gua Hiro. Meskipun saya belum sampai puncak dari Gua Hiro. Di video sebelumnya teman-teman bisa lihat dan bisa saksikan bagaimana pengalaman saya ketika masuk di seperempat perjalanan. Itu qadarullah, kondisi fisik saya sudah sangat lemah sekali. Ya, mata kemudian berkunang-kunang, penglihatan sudah gelap ya. Lantas perut serasa mual, keluar keringat dingin, dan entah apa yang terjadi setelah itu, karena ada teman saya Adnan yang menemani perjalanan saya di seperempat perjalanan menuju Gua Hiro. Apa sih yang bisa diceritain buat teman-teman Mabruk yang bisa jadi ada rencana tuh untuk ke Gua Hiro? Ya, mungkin seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau ini tuh hanya sharing ya. Aku juga bukan seorang yang ahli banget gitu. Dan juga Kang Ustadz juga mungkin kita sama-sama baru pertama kali, masih shock juga. Mungkin bukan shock ya, mungkin lebih ke kaget karena situasi medan yang begitu curam juga ya Kang Ustadznya. Di luar prediksi juga. Mungkin ada juga beberapa kekeliruan dari kita, tidak mensurvei terlebih dahulu dan bertanya dulu apakah situasi medannya cukup memungkinkan untuk kondisi fisik kita. Jadi sebenarnya yang lebih utama itu dari semua itu adalah kondisi fisik, teman-teman. Kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri dan tahu kondisi fisik kita itu sejauh mana nih, apakah kita sanggup atau tidak gitu. Ketika kita tahu medannya securam itu, karena memang dari treknya itu terus naik ya, nggak ada yang landai gitu, terus-terusan naik ke atas. Kurang lebih kita membutuhkan waktu 1 jam ya. 1 jam itu pun kalau bergerak tanpa henti gitu. Oke, ada rehat mungkin hanya sekedar beberapa menit saja. Habis itu dilanjutkan lagi perjalanan sampai ke TKP-nya gitu, Gua Hiro-nya sendiri. Nah, kalau untuk pengalamannya dari Ustadz Deden Nugraha, beliau ini mengalami yang namanya kehabisan nafas, teman-teman. Oksigen ya? kehabisan oksigen, teman-teman. Jadi yang dimana pada saat itu, kehabisan nafas sama oksigen bedanya apa? Kalau kehabisan nafas nggak ada oksigen, kalau kehabisan nafas nggak bisa nafas. Kalau habis nafas? Nggak mau deh, terlalu dark jokes itu. Jangan. Jadi kita kembali ke benang merahnya, di mana kondisi pada saat itu Ustadz Deden mengalami kekurangan oksigen yang mengakibatkan alur peredaran darahnya, oksigen dalam darahnya juga kurang lancar ke seluruh tubuhnya, di mana akhirnya berdampak pada penglihatan yang kabur, kepala pusing, mual juga, keringat dingin juga. Di situ juga saya juga sempat panik karena saya juga bukan seorang yang mengerti medis ya. Tapi punya pengalaman pernah mendaki. Iya, pengalaman pernah mendaki aja sih, sebenarnya pernah mendaki aja, dan juga saya pernah mengalami kondisi yang persis sama seperti Ustadz Deden, dan pada saat itu teman saya juga menolong saya dengan hal yang sama juga. Jadi pada saat Ustadz Deden mengalami hal yang sama, saya lakukan juga sesuai dengan apa yang saya alami dulu. Jadi ketika pada saat itu Ustadz Deden sudah mulai merasa lelah, sahabat Mabruk, kurang lebih di seperempat perjalanan. Di situ saya sudah mulai menyadari kalau beliau sudah mulai kelelahan. Di situ juga saya memutuskan untuk memilih posisi yang paling belakang. Karena apa? Kalaupun saya berada di posisi yang paling depan, sementara di belakang tidak ada siapa-siapa, saya takutnya nanti Ustadz Deden tidak ada yang membantu gitu. Karena saya merasa fisik saya, kondisi saya itu cukup mumpuni untuk kalau terjadi Ustadz Deden tidak sanggup untuk naik, saya bisa menggotongnya gitu. Tapi nggak digotong, diangkat gitu, maksudnya dirangkul gitu. Karena pengalaman saya juga ketika mendaki itu
yang paling penting kan pertama fisik ya Kang Ustadz ya. Terus yang kedua itu kita harus tahu teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang dimana ketika kita lagi mengerjakan otomatis gerak tubuh kita tuh terus-terusan mengeluarkan oksigen ya. Nah di situ kita harus pinter-pinter nih buat mengatur oksigennya. Gitu. Kalau trik saya sendiri, disclaimer juga ini trik saya sendiri, ketika lagi bernajak itu semuanya dibawa santai. Dari awal sampai akhir itu jangan terburu-buru, jangan langsung dari awal kita langsung cepat-cepat pengen nyampe. Bukan itu sebenarnya tujuannya untuk mendaki itu. Jadi dari awal saya sudah mengatur pernapasan mulai sesantai mungkin, menikmati perjalanan, atur nafas mulai dari hidung keluar dari mulut kalau misalkan sudah mulai merasa kelelahan. Selepas itu juga sesekali istirahat, minum air putih secukupnya aja. Karena apa? Ketika kita sedang mendaki ataupun lagi ya hiking atau mendaki gunung, kita pasti tidak sendiri. Jadi jangan sampai kita egois sebenarnya. Jangan egois. Jadi kalau minum secukupnya karena orang lain pun pasti akan membutuhkan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa haus, secukupnya aja kita minum. Kalau udah kayak gitu, lihat teman-teman yang lain apakah mereka juga membutuhkan. Kalau mereka membutuhkan, kasih sharingnya. Iya, itulah yang bisa menjadi makna sebenarnya dalam mendaki itu. Bukan siapa yang paling cepat naik sampai atas, tapi bagaimana caranya kita bisa bareng-bareng dari bawah sampai ke atas itu bersama-sama. Sehingga nanti ketika berada di atas tuh kita bisa bertukar canda tawa mungkin, pengalaman dari bawah sampai ke atas itu seperti apa itu. Nah, dari Ustadz Deden itu dia sudah mulai kehilangan kesadaran teman-teman. Di situ saya juga mulai panik karena pada saat itu saya mengajak berbincang beliau, namun tidak ada respon. Beliau sudah mulai tiba-tiba perlahan-lahan mulai menundukkan kepalanya. Pada saat itu saya hanya berpikir beliau kelelahan dan tertidur sebenarnya. Dan karena beliau juga sering bercanda, saya berpikirnya beliau bercanda. Iya, bercanda. Namun ketika saya mulai menawarkan air minum, air botol mineral, beliau tidak ada respon. Dan ketika saya melihat tangan beliau gemeteran, shaking gitu. Itu gemeteran. Saya nggak sadar loh. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Jadi aku lihat tangannya gemeteran. Terus aku coba pegang, aku coba ambil air minumnya, ternyata susah tuh buat diambil. Jadi serasa si tangan itu mencengkram botol. Di situ juga saya panik sebenarnya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin. Cuman saya coba perlahan-lahan untuk jangan sampai saya menahan getaran itu, takutnya nanti malah merusak sendi-sendi. Ngaruh ya? Bukan ngaruh, cuman itu mah pikiran saya aja. Iya. Pikiran saya, takutnya kalau saya menahan getaran karena saking itu kan botol aja nggak bisa dilepas, apalagi kalau saya tahan gitu, takutnya merusak. Itu nggak bisa dilepasnya karena emang dipegang gitu? Karena dipegang, dicengkram si botolnya. Karena dicengkram sama beliau. Sama Ustadz Deden gitu. Dicengkram sama dia. Setelah itu alhamdulillah gemetarannya berhenti, botolnya berhasil saya lepas, saya coba kasih minum, ternyata tidak ada respon teman-teman di situ. Ustadz Deden udah mulai kehilangan kesadaran. Saya coba tepuk-tepuk sedikit, walaupun sebenarnya ketika seseorang kehilangan kesadaran itu tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh ditepuk-tepuk. Secara ditampar-tampar itu nggak boleh. Kenapa? Efeknya apa? Takutnya lebih malah semakin memperparah keadaan. Hal ini tuh bukan tanpa alasan sebenarnya saya ngomong kayak gini, karena beberapa waktu sebelum umroh juga saya sempat membaca artikel-artikel tentang dunia kesehatan. Jadi apapun kita berpergian kemanapun, kita berada dimanapun, tetap harus bawa bekal ilmu apapun itu. Iya. Walaupun hanya sebesar biji gitu. Betul. Ketika saya berumrah juga saya berusaha untuk belajar tentang pertolongan pertama itu seharusnya seperti apa, nafas buatan itu seperti apa, apapun itu gitu. Dari segi kesehatan kah, dari segi gizi juga, makanan segala macam itu saya pelajarin Kang Ustadz. Lihat buku-buku, artikel segala macam, vitamin, gizi-gizi apa sih, karena kan cuaca di sana juga cukup ekstrim ya. Betul, panas ya. Iya, kita juga harus bisa menyesuaikan. Nah, beliau ketika sudah mulai kehilangan kesadaran, saya hanya nepuk-nepuk sedikit aja buat memastikan beliau itu sebenarnya benar kehilangan kesadaran atau hanya tidak bisa merespon saya gitu. Beda ya? Maksudnya dalam artian kehilangan kesadaran kan otomatis
udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, Pingsan aja ya? pingsan gitu. Kalau misalkan nggak bisa merespon, kita sadar tapi kita malas karena kitanya udah capek. Oh iya, iya. Jadi itu yang saya pikirin gitu. Ketika itu ternyata beliau memang sudah kehilangan kesadaran. Alhasil saya mencoba memegang badannya. Di situ mencoba menenangkan diri saya dulu sebenarnya, karena di sana nggak ada siapa-siapa. Teman-teman udah pada naik ya? Ya, teman-teman udah pada naik, tinggal saya doang. Saya berusaha menenangkan diri dulu ketika itu sambil memegangi beliau yang mau terjatuh, posisi badannya seperti ini nih ke bawah gitu. Jadi saya pegang ini dua. Dan seketika alhamdulillahnya beliau mulai tersadar lagi ya. Pak Ustadz Deden tersadar lagi dan saya tanya ada apa dan kenapa, beliau bilang saya pusing. Ya itu seperti boyong juga sama orang mana tuh? Kayaknya itu warga lokal. Warga lokal. Iya, warga lokal. Jadi ketika beliau sudah mulai sadar, kan saya tanya tuh apa yang dia rasakan. Beliau merasakan pusing, mata kabur dan mual. Betul. Setiba itu juga langsung datang dari atas ke bawah itu warga lokal yang menanyakan ada apa. Sebenarnya nanya pakai bahasa Arab, aku kan nggak ngerti ya bahasa Arab kayak gimana. Cuman aku itu bilang help aja, tolong gitu, tolong. Dan beliau menanya, orang itu nanya mau tolong apa gitu. Saya tolong bantuin boyong bahasanya boyong ya. Boyong Ustadz Deden ke peristirahatan terdekat. Bukan terakhir. peristirahatan terdekat. Hampir itu keceplosannya. Peristirahatan terdekat karena kurang lebih ada 10 anak tangga dari tempat kejadian itu ada kursi panjang yang dimana itu kursi seadanya ya? Ya, kursi seadanya yang saya pikir itu bisa jadi tempat peristirahatan sementara Ustadz Deden gitu. Iya, iya. Alhasil warga lokal tersebut membantu saya menggotong Ustadz Deden ke kursi tersebut. Setelah itu saya coba baringkan dengan posisi kepala itu menghadap paling lebih tinggi daripada badan. Karena yang saya baca juga ya, karena benar sih pengalaman itu benar-benar ilmu yang paling berharga sih. Kalau saya nggak baca mungkin nggak tahu gitu kayaknya. Jadi kepala itu harus lebih tinggi daripada badan. Jangan datar, jangan sama ya. Iya, supaya kalau yang saya baca sih alur oksigennya bisa lebih lancar gitu. Peredaran darah juga bisa lebih lancar. Iya. Gitu. Akhirnya saya coba baringkan, saya coba ajak komunikasi karena itu juga suatu upaya saya untuk bisa menemani gitu beliau dan memulihkan keadaannya seperti semula. Saya coba ajak komunikasi, saya tanya apa aja yang lagi dirasain supaya sebagai kalaupun nanti kita bawa beliau ke dokter, saya bisa menjadi catatan gejala lah buat si dokter. Jadi kalau bukan dokter nanya apa aja, apa yang dirasakan, saya bisa menjelaskan karena mungkin kan misalnya tidak bisa menjelaskan ya kepada dokter apa aja yang dirasakan. Jadi saya selalu nanya apa yang dirasakan, sekarang rasanya seperti apa, mau apa, sakit apa aja gitu. Aku tanya selalu. Setelah mulai tersadar, beliau sudah mulai bisa berkomunikasi, alhamdulillahnya. Saya coba tawarkan lagi air minum dan kebetulan saya membawa air minum Zam-Zam. Zam-Zam, gitu, agak banyak ya? Iya, agak banyak 1 liter. 1 liter ya air Zam-Zam. Terus kata orang sana, warga lokal sana menyuruh saya mengeluarkan air Zam-Zam tersebut dan memberikannya ke Ustadz Deden untuk dibasuh mukanya. Saya juga tidak tahu apa maksudnya itu, karena itu di luar pengetahuan saya juga. Iya. Namun saya coba turutin aja karena beliau juga sudah membantu gitu. Ya, saya coba kasih untuk membasuh ya, dibasuh beberapa kali. Dan itu mulai kerasa seger ya, kerasa apa ya? Ketika kemudian membasuhkan air Zam-Zam ke muka itu, tiba-tiba qadarullah yang awalnya pusing tadi ya, Allah berkehendak untuk menghilangkan pusing tersebut. Alhamdulillah mungkin ya itu berkat. Ya, minumnya kemudian diusap ke muka. Dan qadarullah lewat air Zam-Zam itu juga biidznillah ya, semua adalah atas kehendak Allah, atas izin dari Allah. Mulai dari sana saya merasakan agak nyaman, agak enak gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Karena patut digarisbawahi juga sebenarnya bukan air Zam-Zam yang menolong Ustadz Deden tapi Allah ya. Betul. Jadi jangan disalahpahami ketika saya ngasih air Zam-Zam. Oh ternyata pakai air Zam-Zam bisa menyembuhkan ini. Itu jangan sampai sampai di Memang ada beberapa keterangan juga sih kalau kita perhatikan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu.
air zam-zam itu sesuai dengan kehendak si peminumnya. Jadi kita minta kepada Allah, intinya kita minta kepada Allah, wasilahnya lewat air zam-zam, wasyifaan min kulli da'in, obat dari segala macam penyakit, yaitu air zam-zam. Tapi tadi yang Adnan katakan betul ya, bahwasannya yang menyembuhkan itu wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Jadi semuanya kembali ya? Kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Lanjut nih dikit lagi mungkin ke teman-teman biar nggak penasaran ini. Ya, itu setelah dibasuh dengan air zam-zam, alhamdulillah kesadarannya sudah mulai kembali. Beliau juga penglihatannya sudah mulai membaik ya. Tapi yang saya rasakan, saya ngomong agak balelo loh pas ketika awal-awal diboyong itu. Ya, pasti. Terasa nggak? Pasti. Balelo, apa ya balelo bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mungkin nggak lancar gitu. Nggak lancar, jadi ngomong tuh AIU gitu. Nggak jelas gitu, kesana kemari gitulah bisa dibilang. Iya, karena mungkin karena kesadarannya masih belum stabil, kurang seimbang, tapi otak menuntun bibir dan mulut Ustadz Deden itu untuk berbicara, jadi nggak sinkron mungkin. Iya, betul. Jadi aja ngomongnya kesana kesini gitu. Iya. Ya gitulah, alhamdulillahnya setelah beliau tersadar, saya mulai ajak komunikasi secara intens. Sebenarnya apa yang terjadi itu pada saat di awal tuh, ternyata beliau bilang saya feelingnya udah nggak enak dari awal. Terus memang tidak kalau saya bisa katakan sih nggak jujur. Jadi kita sebelum naik tuh memang harus yang pertama tadi fisik gitu. Fisik ya. Kita harus bisa memastikan fisik kita itu kuat atau enggak nih. Tahu diri lah ya. Iya, tahu diri. Jangan sampai kita menutupin dan berpura-pura seolah-olah kita tuh sanggup, ternyata enggak gitu. Bukan bermaksud nanti kita di atas bakal nyusahin orang lain, enggak. Betul. Tapi alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan. Ya. Hujan. Biasanya di Quran ini hujan. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau misalkan mau naik gunung, naik hiking ataupun naik ke Jabal Nur atau kemanapun itu yang lokasinya itu menanjak, lebih baik kita introspeksi diri dulu, fisik kita itu sanggup apa tidak. Iya. Karena tidak akan menjadi penilaian orang lain Anda lemah atau gimana gitu. Enggak ada pengaruhnya yang seperti itu. Iya. Malahan kita berpura-pura seolah-olah kita sanggup kuat, itu yang malah jadi membahayakan diri sendiri nanti. Takutnya kan nggak ada kesempatan lagi buat naik lagi kan. Kalau sekarang kan insya Allah sekarang udah tahu, jadi kalau kesana lagi kita bisa lebih mempersiapkan lagi ya Ustadz ya. Betul. Gitu. Dan harus teamwork ya, jadi nggak bisa kayak kemarin. Nggak bisa kayak kemarin. Jadi teman-teman yang lain pada semangat, itu kan nggak pakai pola itu. Oh, iya. Nggak pakai pola, kemudian mereka juga mungkin nggak tahu ilmunya gimana nih, agar kebersamaan ini bisa kita rasakan sampai di puncak dari Gua Hiro tersebut. Sehingga yang dirasakan oleh kita adalah bingung kemana kita untuk minta bantuan, termasuk juga Adnan gitu kan. Telepon pada susah. Tapi qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sampai ke darat, landing, sampai ke salah satu warung terdekat untuk kita pinjam ranjang, dan alhamdulillah ada ranjang gitu kan untuk istirahat, rehat. Dan alhamdulillah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan juga. Meskipun saya pun agak deg-degan juga dengan saran dari Adnan untuk ke dokter. Untuk ke rumah sakit, yang kebayang sama saya, aduh gimana gitu ya. Karena kan saya tidak bisa mendiagnosis gitu, maksudnya saya hanya melakukan pertolongan pertama sebisa dan semampu saya aja sesuai dengan pengalaman yang saya alami sebelumnya. Karena kan semua juga harus kembali kepada yang lebih ahlinya, betul. Semuanya harus kembali kepada ahlinya pada saat itu. Jadi akhirnya saya menyarankan beliau untuk coba kalau misalkan kita ke dokter gimana supaya bisa tahu lebih jelasnya seperti apa, tindakan takutnya apa. Ada serangan jantung ya, sempat ngobrol kan? Iya, takutnya serangan jantung atau gimana kan? Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Kalau misalkan saya tiba-tiba, wah ini serangan jantung, ini emang siapa saya gitu. Saya cuma ngebantu asal bisanya aja. Gitu. Ya kayak pijit-pijit lah ya, pijit-pijit bisa lah kalau dan itu luar biasa ya, pijitan Adnan enak banget. Cuman pas itu aja, setelahnya nggak dipijit lagi. Baik teman-teman, itu mungkin pengalaman berharga buat saya secara pribadi juga Adnan ya. Saya dari begitu turun seperempat Gua Hiro itu saya bilang, Adnan maaf ya jadi nggak bisa naik ke atas. Nggak apa-apa. Jadi nggak bisa lihat Gua Hiro, nggak bisa lihat pemandangan langsung Makkah, tapi beliau dengan keridhoannya alhamdulillah ikut membantu saya.
Dan sekali lagi ini jadi pengalaman buat Anda, siapapun Anda, ketika Anda kemudian diajak ataupun hendak punya keinginan ke Jabal Nur untuk ke Gua Hiro, pasti program umroh, mesti tadi ya sarannya ngikutin ya, tahu diri, tanya diri apakah mampu ataupun tidak. Ketika tidak mampu, maka bukan menjadi satu aib, bukan jadi satu apa ya, kekurangan yang membuat orang kemudian mencibir kita, enggak ya, tapi itu justru agar kita semua jadi tidak direpotkan oleh orang lain yang memang punya kekuatan dari sisi fisik ya untuk bisa ke puncak Gua Hiro. Karena bukan ini juga ya, bukan bukan satu kewajiban juga. Nggak ada syariat, nggak ada kewajiban untuk sholat di sana, untuk kemudian harus ke sana, nggak. Itu hanya sekedar apa ya? Tapak tilas kita. Nampak tilas ya, pengalaman dulu Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hiro, tapi tidak ada amalan-amalan khusus untuk kita lakukan di Gua Hiro, hanya sekedar nampak tilas saja. Mudah-mudahan episode kali ini berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau biasanya dengar tausiah terus ya, sekarang berbagi cerita dari seorang Adnan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berbagi lagi pengalaman kepada Anda, dan semoga konten ini menjadi konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut konten yang lain nggak?